perjalanan karir saya sebenarnya saya latar belakangnya ini kan memang hobi berorganisasi ya. Dari aktivis mahasiswa sebelumnya, dan mungkin selayaknya banyak orang juga pasti pertama-tama masuk ke dunia kerja dulu setelah lulus kuliah ya. Saya lulus dari IPB, sempat masuk ke dunia kerja karena tuntutan orang tua pada waktu itu. Saya 3 bersaudara, saya anak sulung. Jadi memang tuntutan, apalagi saya ini menjadi kepala keluarga pada waktu itu karena ditinggal oleh ayahanda. Jadi tuntutan orang tua ya, automatically setelah lulus kuliah saya sempat bekerja gitu ya di salah satu perusahaan internasional. Alhamdulillah saya lulus di IPB dengan nilai akademik yang cukup baik, jadi boleh dibilang nggak terlalu sulit lah mencari pekerjaan pada waktu itu. Cuman nggak lama, nggak lebih dari 2 tahun saya di dunia kerja, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti karena merasa kurang sesuai lah dengan passion saya mungkin, karena saya waktu itu di perusahaan minyak internasional yang memang sangat rigid lah ya pada waktu itu. Jadi saya memutuskan untuk keluar, dan pada waktu itu sempat setelah keluar juga tidak langsung saya masuk ke dunia usaha. Pada waktu itu saya banyak kerjaannya ibaratnya kerjaan yang part time lah, serabutan gitu loh. Jadi membantu senior yang ada project lah ya, jadi konsultan lah kira-kira, karena banyak teman senior yang lulusan IPB itu banyak yang handle project konsultan, jadi saya jadi tenaga ahli lah. Jadi ya, ada beberapa project saya jalanin kurang lebih ya 2-3 tahun lah pada waktu itu, dan sambil tetap aktif berorganisasi, terutama memang awalnya saya di organisasi yang basisnya banyak pertanian ya, di HKTI, di Dewan Tani gitu loh, menggeluti hal tersebut lah. Nah, dari aktivitas organisasi tersebut timbul banyak opportunity peluang yang ada, dan di tahun 2007 saya membuat perusahaan CV yang pada waktu itu yang secara umum memang bergerak di bidang perdagangan ya. Jadi kita ada proyek-proyek supplier lah di berbagai kementerian, kelembagaan ya, nilai-nilai kecil lah, PL dan lain sebagainya kita tekuni tahun 2007 dan tahun 2006 kalau nggak salah, dan 2007 itu saya diajak bergabung masuk ke HIPMI. 2007 di HIPMI Jaya itu senior saya Bang Kamarul Samad yang sekarang anggota DPR RI Komisi 11 itu setengah memaksa lah pada waktu itu untuk memasukkan saya jadi anggota di HIPMI Jaya tahun 2007 pada waktu itu. Di 2007 saya bergabung tuh di HIPMI Jaya. Jadi di HIPMI Jaya sendiri sudah 15 tahun lah saya di HIPMI, itu 15 tahun menjadi members ya, merangkak mulai dari anggota biasa di HIPMI Jaya, lalu masuk di kepengurusan BPP HIPMI zamannya Ketum Erwin Aksa, lalu Ketum Raja Sabta Otohari, dan Ketum Bahlil, dan hingga sekarang Ketum Mardani Haji Mami. Jadi kira-kira perjalanan saya di HIPMI 15 tahun, dan memang boleh dibilang awal bisnis saya memang banyak bergelut di bidang pertanian pada waktu itu, pengadaan pupuk, lalu kita juga sempat bikin pabrik pupuk organik. Tapi ya perjalanan waktu bisnis ini kan pasti up and down lah ya, dan berbagai macam opportunity saya jalani, dan sekarang sih saya boleh dibilang ya bisnisnya sangat variatif, tapi lebih banyak di bidang energi ya. Kita ada infrastruktur di LNG, lalu kita juga ada kapal untuk angkutan batu bara, dan ya kita ada juga tambang. Jadi lebih banyak ke sisi energi, walaupun juga di sisi lain kita juga ada pengelolaan perkantoran, lalu juga kita juga ada ada digital komunikasi. Jadi perusahaan jasa juga kita miliki di grup kita, seperti itu.
Ya, saya punya filosofi ya bahwasanya hidup ini kan kita terus belajar ya, terus belajar dan tentunya sebagai sebuah proses yang nggak berhenti ya. Dan saat sekarang aja saya sebenarnya statusnya masih mahasiswa ini, mahasiswa Fakultas Hukum ya, S1 sekarang sini status saya juga. Di samping memang juga saya juga dosen juga gitu loh. Jadi ya saya istilahnya proses ini proses belajar yang terus menerus saya jalani dan mudah-mudahan itu menjadi proses yang nggak berhenti lah, never stop learning lah seperti itu, baik secara formal maupun informal. Saya rasa namanya proses kehidupan ini proses belajar gitu. Ya alhamdulillah ya gelar akademis saya doktor ilmu manajemen dari Universitas Negeri Jakarta dan master juga di bidang keuangan dan di bidang hukum. Kalau secara akademis juga saya sebenarnya punya punya pangkat akademik. Sekarang posisi saya lektor kepala ya, lektor kepala. Jadi ya mudah-mudahan nggak sampai lama lagi, mungkin bisa 1 atau 2 tahun ke depan bisa jadi guru besar ya, bisa jadi gelar profesor juga. Tapi ya saya jalani aja. Jadi saya sehari-hari juga masih ada tanggung jawab untuk mengajar juga di beberapa kampus, itu tetap saya lakukan sebagai bagian daripada passion dan pengabdian saya gitu. Jadi ya supaya balance lah seperti itu. Indonesia perlu banyak entrepreneur ke depannya, perlu banyak pengusaha karena apa? Karena tantangan kita kan masuk bonus demografi ya, dengan jumlah penduduk yang begitu luas dan juga kita lihat sumber daya alam kita juga cukup masih punya cukup kaya sumber daya alam. Ini kan perlu subjek-subjek ya untuk mengoptimalisasi sumber daya alam yang kita miliki gitu dan memberikan nilai tambah. Jadi kedepannya kita masih perlu banyak jumlah pengusaha ya, karena sekarang ini kalau dari data BPS kita masih sekitar 3,2%. Idealnya sebagai negara maju ya kita harus lebih dari 10% ya jumlah pengusaha kita, dan harapan kita sebenarnya banyak sekali insentif yang diberikan pemerintah seperti kemudahan berusaha, lalu juga kita lihat juga sekarang dari dukungan dari perbankan soal keuangan. Jadi saya pikir anak muda sekarang pilihannya ya harus menjadi pengusaha karena peluangnya besar, itu sayang kalau nggak dioptimalkan. Era sekarang kan memang era teknologi informasi ya, di abad ke-21 era disrupsi, era teknologi informasi di mana siapa yang menguasai informasi pasti akan melit ya, punya chance atau peluang terdepan. Tapi sekali lagi sekarang juga masa di mana sumber informasi itu banyak sekali gitu loh. Ada voice, ada noise gitu. Tapi tentunya kita punya tantangan dari HIPMI ini untuk bisa merecognize generasi muda itu untuk bisa menyaring voice-voice mana yang itu bisa punya kebermanfaatan gitu loh. Artinya ya sekarang itu kan kanal-kanal digital, aplikasi-aplikasi digital itu banyak sekali kan. Ada yang bermanfaat, ada yang nggak bermanfaat. Jadi kita harus edukasi mereka untuk bisa mengoptimalkan informasi yang ada dan mengoptimalkannya untuk membuat suatu peluang dan meningkatkan kapasitas diri. Itu challenge-nya, dan saya yakin juga tentunya ini kan nggak bisa serta-merta ya, perlu kolaborasi dengan stakeholder yang lain, baik pemerintah, dunia usaha, dan juga perguruan tinggi atau kalangan akademis agar apa yang kita arahkan ke depan untuk mengoptimalkan pertumbuhan juga bukan hanya di Jawa tapi di luar Jawa ini bisa terjadi. Intinya memang ke depan ini kita harus ada penguatan sumber daya manusia. Ya, SDM, karena negara yang berhasil, negara yang maju pasti SDM-nya kan baik kan. Kita lihat Jepang, Korea gitu loh. Negara-negara lain itu kan karena SDM-nya banyak. Malah banyak negara yang SDA-nya bagus tapi SDM-nya enggak, kan akhirnya menjadi negara yang terpuruk. Jadi kuncinya ke depan adalah SDM, dan kayak HIPMI juga sebenarnya kekuatannya adalah kekuatan sumber daya manusianya. Ya tadi saya ceritakan saya udah 15 tahun di HIPMI ya. Saya mendapatkan banyak sekali peluang dan kesempatan ketika saya aktif di organisasi ini. HIPMI bagi saya itu sebagai sebuah ekosistem untuk bertumbuh ya. Jadi kenapa juga saya akhirnya memutuskan maju dan berikhtiar di kontestasi HIPMI ini, karena saya punya kecintaan terhadap organisasi ini. Organisasi HIPMI ini organisasi kapal besar
bangsa Indonesia, anak generasi muda ini punya banyak harapan. Jadi artinya dengan pengalaman saya 15 tahun aktif di HIPMI ini, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa saya deliver menjadi sebuah program-program yang konkret kepada generasi muda di Indonesia. Karena tadi kita harus ciptakan lebih banyak pengusaha lagi. Kalau bisa ya ke depan ketika saya memimpin ya kita bisa lahirkan 1 juta pengusaha lah gitu. Dan juga di pedesaan sekarang kan pemerintah punya program BUMDes misalnya. Itu kan perlu CEO-CEO handal. Nah, CEO-CEO handal itu tentunya harapan juga bisa kita lahirkan dan kita edukasi di HIPMI. Visi besar saya tentunya HIPMI ini kan organisasi kader ya, organisasi yang mencetak para entrepreneur yang unggul. Jadi jadikan HIPMI ini sebagai sebuah ekosistem yang bisa membuat seseorang ini bisa bertumbuh gitu loh. Nah, ini kan kalau ekosistem ini gini, ibaratnya anak muda ini suatu benih ya. Nah benih kalau ditaruh di suatu ekosistem yang baik pasti akan bertumbuhnya dengan baik. Ya, benih itu kan harus disirami, harus dipupuk, harus dikena sinar matahari yang baik, harus ada gizinya. Nah HIPMI ini dijadikan sebuah ekosistem yang menyediakan hal-hal tersebut. Jadi semua anak muda ketika bergabung di HIPMI bisa punya kesempatan untuk bertumbuh lebih besar lagi. Karena tumbuh bersama ini kan itu bagian daripada kolaborasi. Kita nggak bisa sendirian di era seperti ini. Maju juga maju bersama, tumbuh juga tumbuh bersama. Dan kita harus mengajak semua stakeholder untuk sama-sama berkolaborasi, nggak bisa jalan sendirian. Ya, sekarang sebenarnya era ketidakpastian ya. Kita nggak bisa memprediksi ke depan itu seperti apa gitu. Tapi yang menurut saya yang harus kita lakukan ya kita doing something deh. Doing something kita ibaratnya kalau teori Kaizen itu continuous improvement lah. Harus terus-menerus memperbaiki. Jadi tantangannya menurut saya bukan hanya soal endemi atau pasca pandemi, tapi di sisi lain sekarang kita juga sedang ada situasi global yang menyebabkan keseimbangan dunia ini menjadi tidak seimbang saat sekarang ini gitu loh, antara perang dan Ukraina dan Rusia ini, dan yang menyebabkan banyak prediksi yang mengatakan di tahun ke depan akan ada resesi global. Jadi menurut saya ya diperlukan suatu collaborative action antar stakeholder ini untuk menjembatani dan selalu merespon perubahan ini dengan cepat. Artinya kita nggak bisa bikin long term planning itu agak sulit gitu. Jadi kita harus adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada gitu. Ada situasi ini kita harus berubah, situasi harus berubah. Jadi kalau dikatakan harus bagaimana ya, jawabannya kita harus adaptif. Adaptif itu ya tentunya dengan memperkuat banyak sumber informasi. Dan sekali lagi ya tentunya ya harus kita punya intuisi kan. Nah, intuisi itu bisa jalan kalau kita sering latihan, sering ya bisa karena terbiasa lah menurut saya. Jadi anak-anak muda ya harus biasa menghadapi berbagai persoalan dan tantangan sehingga bisa men-solve the problem gitu. Sebagai anak muda kan harus melihat segala sesuatu dari sisi yang positif ya. Mindset tersebut saya rasa harus kita tanamkan gitu. Jadi di setiap masalah itu pasti tercipta peluang gitu. Setiap tantangan pasti ada opportunity. Ya Pak Jokowi memberikan sebuah warning itu betul. Tapi di sisi lain warning yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan jangan membuat kita takut, tapi membuat kita bersiap untuk menghadapi tantangan yang ke depan. Menurut saya gini, kita kan kaya akan sumber daya alam nih. Kita tanah pertanian kita luas, perikanan kita juga luar biasa, laut kita nih itu harus bisa kita optimalkan gitu. Jadi sebenarnya opportunity itu bukan hanya ada di perkotaan, tapi ya opportunity ada di pedesaan, daerah-daerah. Tergantung bagaimana tadi kita bisa menginspirasi generasi millennials lah. Generasi anak muda ini kan sebenarnya bukan lagi perlu hal-hal teknis ya. Hal-hal teknis sekarang itu era digital, orang bisa belajar lihat YouTube, lewat mana. Tapi yang penting siapa yang bisa men-trigger mereka ini untuk maju gitu loh. Untuk siap berkompetisi. Ini yang menurut saya harus kita lakukan bersama-sama. Saya sih sebenarnya nggak ada hobi yang spesifik ya, cuman ya karena usia juga ya, karena ya sebenarnya saya hobi naik sepeda ya sebenarnya, hobi naik sepeda ya cuman karena ini lagi masa campaign gitu kan, waktunya sangat tight jadi sudah agak berkurang. Dan yang sebelumnya kalau beberapa tahun yang lalu saya masih hobinya naik motor ya, cuman karena waktu juga jadi agak kurang ya gitu. Jadi
Ya, hobi saya tuh, saya juga apa namanya, family man ya, jadi lebih banyak juga kalau ada waktu luang ya dengan keluarga lah, dengan anak-anak gitu. Jadi kayak gitu lah, saya nggak punya spesifik kayak hobi golf, saya juga nggak terlalu suka juga gitu ya. Jadi apa kalau olahraga juga olahraga ya memang simpel dan bisa dikerjakan sendiri. Biasanya sih kalau sama anak-anak sih saya bisa berenang di rumah ya, apa namanya, nonton hal yang simpel lah. Anak saya laki-laki semua, jadi saya rasa penting lah ya kehadiran orang tua, ayah gitu di sosok pertumbuhan, walaupun mungkin secara kuantitas saya agak minim ya karena banyak juga tersita kegiatan lain, tapi ya saya berusaha menyempatkan untuk menghabiskan waktu kalau ada peluang dengan anak-anak seperti itu. Saya sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, spesifik panutan, tapi saya lihat beberapa pengusaha-pengusaha nasional kita yang cukup menjadi inspirasi seperti Pak Hairul Tanjung ya, Pak Haritanu itu salah satu orang-orang yang saya lihat punya ide-ide gagasan yang brilian dan punya punya resistensi lah gitu. Jadi bisa membangun bisnis dari benar-benar ibaratnya dari nol ya. Ibaratnya kalau kita lihat boleh dibilang mereka ini pengusaha-pengusaha yang memang bukan dari keluarga pengusaha tapi mampu meribon ya. Ya kalau misalnya Ketum HIPMI kayak Bang Sandi juga punya resistensi ya. Tapi menurut saya jadikan mereka ini sebagai sumber sumber motivasi, sumber inspirasi, tapi ya create your own way gitu, create your own path gitu loh. Kamu punya jalan sendiri juga gitu. Jadi nggak harus letterlek sama dengan mereka, nggak bisa. Kita udah punya story dari diri kita masing-masing. Tentunya beda-beda ya. Ya saya berusaha menyimbangkan lah ya hal-hal yang sifatnya memang bisnis, organisasi juga saya jalan. Dalam dunia pendidikan saya juga tetap melakukan pengabdian saya, mudah-mudahan ya ke depan tetap balancing ini bisa saya lakukan gitu, walaupun mungkin terkadang nggak optimal ya, tapi saya berusaha lah untuk tetap apa-apa yang sudah saya targetkan itu bisa berjalan beriringan. Tentunya sih kalau saya punya obsesi agar tadi ya kita bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju ya di tahun 2045 di Indonesia emas, dan saya yakin kita punya peluang itu, hanya tinggal bagaimana kita harus ciptakan aktor-aktor para pengusaha. Dan kenapa juga saya punya semangat lah ya dalam HIPMI ini, karena saya melihat HIPMI ini menjadi bagian penting untuk mencetak lebih banyak lagi pengusaha. Jadi obsesi saya tentunya meng-create itu, dan yang lain juga dari sisi bisnis saya karena fokus di bidang energi ya, kita benar-benar mengawal transisi energi di Indonesia ya, karena memang setelah misalnya batu bara kita ke gas nanti ke energi hijau EBTKE, tapi kan ini perlu fase. Jadi memang di sisi bisnis saya lagi fokus dan menekuni di bidang infrastruktur di LNG ini. Mudah-mudahan harapan saya ini bisa menjadi bagian agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju, karena ya negara yang maju ini kan butuh sumber energi yang baik ya, sehingga juga bisa menarik investasi masuk, industri juga bisa bertumbuh. Pertama tentunya ya karena ibaratnya saya bukan lagi memulai dari nol ya, karena kan saya memang di HIPMI posisinya memang udah berkarir ya. Di zaman Ketum Bahlil saya ketua bidang organisasi, lalu sekarang juga saya wakil ketua umum dan juga di ketua bidang keuangan perbankan. Jadi saya udah tahu lah kira-kira PR apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di HIPMI. Jadi yang terpenting ya tadi fokus terhadap kaderisasi di HIPMI, artinya apalagi through digitalisasi. Jadi harapan saya nanti produk-produk training HIPMI digitalisasi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman HIPMI di Indonesia. Yang lainnya tadi akses keuangan gitu, itu sangat penting karena ada peluang, nggak ada uang kan nggak bisa jalan. Nah akses keuangan itu kan sebenarnya sekarang sudah berlimpah lah tersedia, tapi mungkin banyak orang yang belum bisa mengakses hal tersebut. Ya tugas kita dari HIPMI ya mendorong agar memberikan informasi agar banyak orang paham atas akses ini.